السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita sampai hadis 55 atau hadis kedua dari bab as-sidq. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ayahnya Muslim, sahabat, kakeknya kafir. Qala, Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan mengatakan aku hafal karena saat mendengar Nabi mengucapkan ini, berapa usia Hasan? Kecil sekali. Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. Ya. Kan Hasan yang sering mundar-mandir saat Nabi berkhutbah. Hasan dan Husain sering naik ke punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud salat. Kan tidak mungkin umur 10 tahun, 9 tahun, tidak mungkin. Ya. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, atau mungkin 2,5 tahun. Ya. Karena tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu, menaiki punggung Rasulullah yang sedang sujud. Dan Hasan pula yang jatuh, tidak jauh dari mimbar saat Rasulullah berkhutbah, sedang berkhutbah. Hasan mungkin lari-lari, namanya anak kecil, terjatuh di situ. Nabi ambil, Nabi angkat, Nabi gendong. Sebentar Nabi melihat wajah Hasan, sebentar Nabi melihat jamaah. Sebentar Nabi melihat Hasan, sebentar Nabi melihat jamaah. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, maksudnya cucunya, anakku ini akan menjadi pendamai antara dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Nanti kaum muslimin akan berselisih. Ada dua kelompok. Yang mendamaikan adalah anakku ini yang sedang aku gendong ini. Dan betul, ya, terjadi dua kelompok kaum muslimin dan sampai berperang. Satu kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib wafat.
Hasan dibayar. Hasan dibayar untuk menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Kira-kira 5 atau 6 bulan Hasan dibayar. Hasan menyerahkan baiatnya itu kepada Muawiyah. Dengan diserahkannya baiat itu, khalifah itu kepada Muawiyah, selesai. Tidak ada lagi ini kelompok Ali, ini kelompok Muawiyah, enggak ada. Ya bayangkan anaknya sendiri menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Anaknya Ali sendiri, gimana yang lain? Maka seluruh kaum muslimin di bawah kekuasaan Muawiyah. Dan begitulah sunnah. Ya. Daripada kaum muslimin pecah, daripada satu negara saling membunuh, lebih baik salah satu tokoh mengalah. Ini contoh besar Hasan. Ya. Nah, di sini Hasan tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Hasan, ini salah satunya. Mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini kita tahu bahwa anak kecil meriwayatkan hadis boleh. Orang kafir meriwayatkan hadis boleh. Dengan syarat ketika dia meriwayatkan kepada muridnya tabi'in, dia sudah dewasa, dia sudah jadi orang Islam. Nanti setelah ini akan ada riwayat seorang kafir bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Ketika bercerita tentang Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan Heraklius, lalu kisah ini disampaikan oleh Muawiyah, oleh Abu Sufyan. Kapan? Ketika Abu Sufyan sudah muslim. Sama seperti Hasan. Hasan meriwayatkan hadis dari Nabi, Hasan dengar dari Nabi masih kecil. Tapi ketika Hasan menyampaikan riwayat ini kepada murid-muridnya, para tabi'in, Hasan sudah dewasa. Ya. Apa yang dihafal oleh Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Jadi kalau ada yang meragukan kita, tinggalkan. Ya. Ini sapi apa babi, ini daging sapi apa daging babi, ragu kita, maka tinggalkan, jangan dimakan. Gitu ya. Kalau antum yakin ini sapi, abun. Kalau ragu, tidak boleh. Ila ma la yaribuk, ambillah yang tidak meragukan. Yang meragukan, tinggalkan. Tadi sudah kentut apa belum? Tadi sudah kentut apa belum? Maka tinggalkan. Maksudnya belum. Gitu. Belum. Karena sebelum kita ragu, sudah kentut apa belum? Sudah kentut apa belum? Kita sudah wudu apa belum? Sudah. Kalau belum wudu ya ngapain nanya sebentar? Sudah wudu. Ambil contoh jam 9 pagi. Jam 9 pagi antum wudu. Jam 9 pagi antum wudu, antum salat duha. Mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat.
Habis salat duha, antum telepon sana, antum WA, antum nulis, antum tanda tangan, antum buka laptop, sampai azan duhur, sampai terdengar azan duhur, antum berangkat ke masjid, antum ragu, setelah salat duha tadi aku sudah kentut apa belum? Sudah kentut apa belum? Ya. Maka menurut kaidah ini dan kaidah yang lain, al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan, maka wudu jangan. Wudu apa enggak usah? Wudu apa enggak usah? Enggak usah. Enggak usah. Kan ragu. Ragu jangan dipegang, buang. Artinya tidak kentut. Ya, orang ragu kok. Gitu. Diperkuat dengan kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Jadi ketika berkumpul dua hal, yang satu kita yakin, yang satu kita ragu, maka yang menang yang yakin apa yang ragu? Yang yakin. Tadi antum jam 10 atau jam 9 wudu, yakin apa tidak? Ingat apa tidak? Yakin. Kemudian salat duha, kemudian kentut apa belumnya? Kencing atau belumnya? Yakin apa ragu? Ragu. Ragu tidak boleh menghilangkan keyakinan. Maka keyakinan antum sudah wudu tidak boleh hilang hanya karena keraguan sudah kentut apa belum, sudah kentut apa belum. Ya. Kalau antum yakin betul sudah kentut, ya tentu wudu. Kalau ragu, tidak. Ini kaidah. Ini kaidah. Nah, pertanyaan, bagaimana seandainya kita lupa ternyata sudah kentut? Enggak masalah. Enggak masalah, karena kita sudah mengikuti kaidah. Karena kita sudah taat kepada Allah dan Rasul. Walaupun ternyata sudah kentut, enggak masalah. Ya, dan kita lupa ya, atau ragu tadi. Jadi ingat, di dalam syariat Islam kebenaran itu kalah oleh ketaatan. Walaupun mungkin salah, tapi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, enggak masalah. Ambil contoh, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Fa in gumma, jika mendung maka genapkan Sya'ban 30 hari, genapkan Ramadan 30 hari. Kalau mendung gitu. Hari itu hilal sudah ada. Hari itu hilal sudah ada, berarti besok 1 Ramadan. Tapi mendung, jika mendung genapkan Sya'ban 30 hari, maka kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Besok masih 30 Sya'ban, belum 1 Ramadan. Padahal hilal sudah ada, tapi ketutup mendung. Berarti salah kan? Orang kalau hilal kelihatan, hilal sudah ada kan, mestinya ganti bulan. Besok tanggal 1, bukan tanggal 30. Nah, hari itu hilal sudah ada, besok tanggal 1, tapi mendung. Mendung kan nggak kelihatan, ya sudah, besok 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Salah kan? Nggak masalah. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Selagi kita taat, salah nggak masalah.
idza ijtahada al-imam wa yusibu falahu ajran. Apabila seorang imam, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar, dia dapat pahala 2. Kalau ijtihadnya salah, dapat pahala 1. Padahal salah, tapi tetap dapat pahala 1. Kenapa? Karena dia taat, karena dia imam, karena dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal tentang kaidah tafsir dan seterusnya. Bersihan salah, dapat pahala 1. Karena dia taat. Beda dengan saya, antum, kita bukan ulama, nggak hafal Al-Quran, nggak hafal ribuan hadis, berani-beraninya beristihad, ternyata istihadnya benar, dapat dosa. Karena kita telah mengambil hak ulama. Jika saya berani beristihad, berarti saya telah mengambil hak ulama. Dosa. Tidak boleh beristihad kecuali ulama. Ya. Man fassara al-Qur'ana bil ra'yi. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya, bukan dengan kaidah tafsir, lalu tafsirannya benar, tafsirannya benar, dengan ra'yu itu ternyata hasil tafsirannya benar, maka dia telah berbuat salah. Nah, maka dia telah berbuat dosa, padahal tafsirannya benar. Kenapa? Karena dia sedang bermaksiat. Kan nggak boleh menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan akal, dengan nurani, tidak boleh. Menafsirkan Al-Quran harus dengan ayat Al-Quran pula. Menafsirkan Al-Quran harus dengan hadis Nabi. Menafsirkan Al-Quran harus dengan ucapan para sahabat. Menafsirkan Al-Quran harus dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan akal kita masing-masing. Ya. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena kebenaran itu mendatangkan ketenangan. Seperti hadis kemarin, kalau antum benar apa adanya, jujur, gak ngarang-ngarang cerita, insya Allah tenang. Ya. Wal kadhiba ribatu, sebaliknya dusta, bohong itu akan membawa kepada keraguan, tidak tenang. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Fikul hadis, ada 3 fawaid yang dikeluarkan oleh beliau dari hadis ini. Yang pertama, minal wara'i al-wukufu 'inda syubhat wal mustabihat. Termasuk sifat wara', tahu wara' ya? Jadi sangat berhati-hati dalam masalah halal dan haram, sangat berhati-hati dalam masalah dosa, tidak menggampangkan, tidak serampangan. Ya. Ada kisah Abu Bakar memakan makanan. Begitu tahu bahwa makanan ini diragukan kehalalannya, langsung dikorek oleh beliau, dimuntahkan. Nah, begitu kira-kira orang warak. Jadi sangat tidak mau perutnya kemasukan yang tidak jelas halalnya. Ciri-ciri warak seperti ini. Jangankan berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ngobrol saja kalau nggak perlu-perlu amat dia tidak mau. Nah ini warak, menjaga diri, sangat-sangat menjaga.
sampai ada seorang imam yang hujan lebat, dia berteduh di satu rumah, satu bangunan. Begitu dia ingat bahwa rumah itu adalah rumah gade jaminan, ya, dia takut mendapatkan manfaat dari itu, ya, dia langsung jalan. Padahal hujan lebat. Kenapa? Karena orang yang punya piutang tidak boleh mengambil manfaat dari piutangnya itu. Itu boroknya dia. Bandingkan dengan orang sekarang, justru nyari-nyari. Ada yang mau gade motor, nih saya berani 5 juta misalnya. Tujuannya dipakai. Padahal gadai borok itu cuma untuk jaga-jaga. Nanti kalau tidak bisa bayar utangnya, jaminannya itu dijual, laku 7 juta misalnya, 5 juta buat bayar utang, 2 juta buat yang punya barang gitu. Nah, itu para imam dulu berteduh, mengambil manfaat yang sangat sedikit, ya, berteduh. Saya kira tidak ada, ya, yang tidak membolehkan. Tapi karena ini barang jaminan, beliau tidak mau. Kira-kira begitulah orang. Jadi hati-hati. Kalau tidak jelas-jelas halal, jangan. Nah, di antara ciri orang-orang yang wara, al-wukufu inda syubhat. Kalau ada sesuatu yang meragukan, jangan diambil. Berhenti. Jangan pura-pura tidak tahu. Allah akan ganti insyaallah. Wattiqauha, dan takut menjauhi, tidak dekat. Hari ini jangankan yang subhat, yang haram, dekat sekali dengan yang haram. Wa man ittaqas subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari berbagai macam subhat, akan terpelihara agama dan kehormatannya. Berlatihnya dengan tidak mendekati yang subhat. Yang kedua, at-tadqiqu fit tawaqqufi 'ani syubhat innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu. Nah, ini. Jadi jangan sampai keadaan kita ini tidak istiqomah. Jangan sampai keadaan ini kita ini tidak tegak. Oleh karena itu jangan membiarkan diri kita terlalu dekat dengan syubhat. Awalnya yang nyerempet-nyerempet, lama-lama terjatuh ke dalam hal yang haram. Karena iblis itu, setan itu punya apa? Punya khutwah. Apa khutwah? Langkah demi langkah, gitu, sejengkal demi sejengkal. Khutwatus syaitan. Hati-hati terhadap langkah-langkah setan. Gak apa-apa, udah di situ aja.
Lama-lama ya awalnya nggak apa-apa, cuma makan siang berdua, itu pun kan membahas kerjaan, makannya nggak jauh dari kantor, cuman 15 menit 20 menit, habis itu balik ke kantor ya, juga nggak boncengan gitu. Lama-lama boncengan, lama-lama makan malam ya, lama-lama di tempat yang jauh, lama-lama terjadilah apa yang terjadi ya, pelan. Dan jangan mengira dia sudah hafal Al-Quran, dia sudah ngaji sekian tahun ya. Tidak boleh mengandalkan itu lalu menyepelekan langkah-langkah setan. Ada kisah ya, anak remaja, dua-duanya ikut lomba tahfidz, berapa 25 atau 30 juz. Nah mungkin karena satu dan lain hal ya, tukar nomor handphone WA, yang kebetulan juara 1 yang putra, juara 2 yang putri. Ini setingkat SMA atau mahasiswa ya, udah dewasa ya, udah remaja. Berawal dari situ berakhir dengan zina, waliyadzubillah. Maka hati-hati, jangan meremehkan. Allah nggak apa-apa sama adik sendiri, padahal bukan adiknya tapi adik istrinya. Adik istrinya bukan adik kita. Apa istilahnya? Alhamdulillah, ipar. Kata Nabi apa? Alhamdulillah maut. Ipar itu maut. Ipar itu membawa maut. Dan sudah banyak terjadi. Nah nggak apa-apa sama adik ini, bencengan ya. Apalagi ketemu dengan adik iparnya ini masih SD kelas 3 misalnya, biasanya sama kayak seperti adiknya sendiri, kayak seperti abangnya sendiri, padahal bukan. Terjadilah apa yang terjadi, dan itu bukan satu dua. Ini membuktikan bahwa setan itu, iblis itu punya apa tadi? Punya langkah-langkah. Menjadi khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, selangkah demi selangkah. Hati-hati. Awalnya ini nggak rame, ini nggak seru nih. Kalau main begini kok nggak ada taruhan, nggak semangat. Taruhan apa? Pentol korek. Berapa sih? Bukan koreknya, pentolnya doang satu, biar agak seru ya. Lama-lama ya satu koreknya, lama-lama akhirnya menjadi penjudi. Ini bukan satu dua. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Itu langkah setan menuju yang lebih besar. Satu lagi yang terakhir, ar-ruju'u ilal qulubi 'inda al-istibah. Rujuk kepada hati, bertanya kepada hati kita saat terjadi keraguan, gitu ya. Ambil jangan, terima jangan, tanya hati kita. Hati kita insya Allah akan bisa menjawab. Kamu di sini sudah digaji,
9 juta misalnya tiap bulan. Dan apa yang engkau lakukan di sini dari pagi sampai jam 5 itu, jadi jam 8 sampai jam 5 sore, itu gajinya itu. Bolehkah ada tambahan? Sementara di jam-jam itu, kecuali jam 9 malam, kecuali hari Ahad misalnya. Ini hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 sore. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan di situ, udah dapat itu 9 juta itu tiap bulan. Tiba-tiba ini ada hadiah, tiba-tiba ada amplop 50 juta karena dia begini. Nah, insya Allah hati bisa menjawab, ya. Insya Allah hati bisa menjawab. Dan biasanya apa? Kalau dosa, kalau tidak benar, biasanya dia tidak mau orang lain tahu. Dia nggak mau karyawan yang lain tahu, apalagi bosnya tahu, apalagi ownernya tahu, dia nggak mau. Salah satu ciri dosa seperti itu, dia tidak mau orang lain tahu. Coba kalau gaji besar, nggak masalah. Kalau memang murni gaji, walaupun besar, orang lain tahu, nggak masalah. Ini nggak mau orang lain tahu. Jam 12 malam WA-an sama wanita yang bukan mahram, tidak berniat mau menikahi dan seterusnya. Tanyakan kepada hati, walaupun sekedar nanya sudah makan apa belum, sudah ngantuk apa belum, ya, tanyakan apa pantas, gitu ya. Apalagi dia sudah punya suami misalnya, ya. Nggak usah pakai dalil, dulu. Tanyakan kepada hati, ya. Istafti qalbak, tanyakan kepada hati. Kenapa? Karena ini bukan ibadah mahdoh, karena ini urusan dunia. Kalau mahdoh, ya tidak. Istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu. Tahlilan, muludan itu halal apa haram? Kejawab nggak? Ya nggak kejawab. Itu ibadah mahdoh. Tanyakan kepada hatimu, seminggu di Mekah itu umrahnya sekali apa berkali-kali? Kejawab oleh hati kita? Ya enggak. Itu ibadah mahdoh. Yang dimaksud oleh Nabi, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu, itu urusan dunia. Jual beli, pekerjaan, ibadah ghairu mahdoh. Masalah bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada anak, kepada mertua, dan seterusnya. Untuk urusan mahdoh nggak bisa. Harus pakai dalil. Ya. Sekali lagi, yang dimaksud di sini oleh beliau, ar-ruju'u ilal qulubi 'indal istiba' adalah urusan dunia, bukan urusan ibadah mahdoh. Fama sakana ilaihi al-qalbu wansharaha ilaihi sadru fahuwa al-birru wal halal. Selagi hati tenang, selagi dada lapang, selagi kita lakukan orang-orang pada lihat kita cuek, nggak masalah, insya Allah itu halal, ya. Tapi walaupun cuman makan bareng berdua,
tapi celingat-celingu, ya kan? Cari tempat yang sepi, padahal makan dong. Ya, itu udah tahu lah gitu. Nggak usah pakai dalil dan seterusnya. Karena bukan mahram, bukan istrinya, bukan suaminya. Ya, begitu kira-kira. Nah, Allah memberitahukan kepada hati kita itu ada kalanya harus dengan wahyu seperti ibarat makhluk tadi, ada kalanya tidak dengan wahyu. Bahkan orang-orang kafir, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu ini nggak baik, ini nggak pantas. Tahu dari mana? Hati. Tahu dari hati. Fa innal khaira tatma'innu bihil qulub. Karena kebaikan itu akan membawa kepada ketenangan hati. Dari sini banyak saudara kita yang harta banyak, melimpah, tapi ketakutan, curiga, galau, banyak. Dia mau apa, pengen makan apa, bisa. Tapi ada rasa takut, ada rasa gelisah. Begitu pula orang-orang kafir. Maka ada istilah, sebelum Allah memberikan neraka yang sesungguhnya, Allah berikan dulu kepada dia neraka dunia. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan neraka yang sesungguhnya. Di dunia sudah diberi neraka dulu yang gak ada apa-apanya dibanding dengan neraka akhirat. Apa tadi? Gelisah, ketakutan. Nanti bagaimana nih kalau ada huru hara? Sampai belum lama saya dengar ada seorang saking ketakutannya, kalau ada kerusuhan bagaimana kamu? Sampai dia bikin apa itu di bawah tanah itu bunker. Terjadi ketakutan. Nyetok makanan di situ. Dan ketakutan. Nanti begini, nanti begini. Seorang muslim insya Allah tidak seperti itu. Pasrah kepada Allah, tenang. Apapun serahkan kepada Allah. Sebaliknya seorang muslim, seorang mukmin, sebelum Allah berikan surga yang sebenarnya nanti di akhirat, Allah berikan surga di dunia ini kepada orang-orang saleh. Ya, apa tadi? Tenang. Gajinya nggak seberapa, tapi hidupnya nikmat, tenang. Waktu sholat, waktu kerja. Ya, bertemu dengan anak istri bahagia, dengan tetangga dan seterusnya. Jadi kebahagiaan itu tidak harus dengan uang. Ada di mana itu? Antum tahu kan? Enggak kehitung remaja-remaja yang bunuh diri. Padahal negara kaya. Dan yang pada bunuh diri ini bukan orang-orang miskin. Kecewa dikit bunuh diri, gak enak dikit bunuh diri. Neraka dunia. Wa ma kana khilafu dzalik fa huwa al-itsmu wal haram wasyarr. Adapun yang bertentangan dengan itu, artinya yang mendatangkan keraguan, tidak membuat hati tenang, itulah ciri-ciri yang haram. Itulah ciri-ciri keburukan. Ragu, ketakutan, gelisah.
Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.